Haram berhutang jika tidak ada dana ini. Teman-teman harus nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aldo, dan di sesi kali ini kita bakal bincang-bincang, ngobrol-ngobrol lah ya, kita sharing aja. Dan tentunya sebelumnya ini disclaimer, ini semua murni tentang pengalaman saya pribadi, dan tentunya teman-teman seperti yang teman-teman ketahui, saya itu bergelut di bisnis namanya itu bisnis pertingwean, yaitu tembakau linting. Dan tembakau linting ini seperti apa sih? Yaitu tembakau rasa ya. Tembakau rasa itu kalau dulu kan rasa-rasanya tuh pahit, ketir, tradisional lah gitu kan. Kalau untuk sekarang tingwe ini tembakau rasa ini ada berbagai macam varian rasa yang banyak banget gitu kan. Ada yang rasa rokok pabrikan, semua rasa rokok ada di sini. Terus ada yang rasa flavor itu rasa tembakau rasa buah-buahan sama minuman, ada yang es sama non es, itu semua rasa minuman ada, semua rasa buah-buahan ada. Nah itu teman-teman ya, usaha yang saat ini lagi saya jalanin sampai sekarang, dan alhamdulillah saya nggak ganti-ganti lagi apa namanya tuh usaha, karena udah betah lagi di sini karena profitnya, cuannya gede. Nah tapi bukan itu yang mau saya jelasin ya. Saya itu mau ceritain dulu nih ya gitu. Jadi awalnya tuh saya tuh dulu kan sebelum terjun ke bisnis Tingway ini, saya terjun juga di berbagai macam bisnis ya, contoh kayak kuliner. Nah teman-teman bisa lihat sendiri di fanspage saya itu di Facebook, itu saya buka namanya itu bisnis online, namanya itu Tutut Mantan Kuliner, nah, gitu kan ya. Nah itu saya jualan produk-produk dari Tutut ya itu yang saya olah, itu ada yang rasa seblak, terus rasa opor. Nah itu saya jual via online. Nah, saya modifikasi lagi dengan harga yang mahal, tapi saya beda pasar gitu kan. Jadi saya nggak kalah sama yang namanya itu pedagang-pedagang yang di bawah gitu kan, jual-jual murah, karena saya target marketnya bukan menengah ke bawah. Nah itu selain saya jual produk-produk kuliner itu, saya berapa bulan karena tahu perkembangan bisnis saya tuh banyak pedagang-pedagang yang lain yang ngikuti, pengen namanya itu masuk ke sebutnya tuh dipromosiin sama produk saya, digabung. Jadi ada namanya itu dari sate, apalagi ya, terus ada buah paya California, ada yang punya kebunnya minta dijual sama saya. Terus ada yang saya sampai ada ikan, ada lele gitu kan, ada ayam boiler, ada bebek, ada yang semua lengkap pokoknya. Jadi saya jualan tutut itu, tapi di belakangnya banyak gitu anak-anaknya, nah gitu kan. Dan tentunya teman-teman dari sana saya kepikiran nih, enak juga ya kalau misalkan kita jual bisnis ternak gitu kan. Karena saya kan ngambil dari jualan kayak misalkan ayam terus ikan gitu kan, itu saya ngambil langsung dari petaninya dan keuntungannya lumayan besar gitu kan. Saya berpikir kalau misalkan ngambil dari ngambil bikin sendiri gitu kan, gimana gitu kan, untungnya pasti gede. Nah itulah awal mulanya saya bikin terjun ke bisnis peternakan. Dan peternakan itu saya dulu itu modal nekat ya, saya belajar di YouTube, terus belajar skala kecil karena modalnya juga nggak terlalu gede. Nah saya tuh dari ayam kampung, terus bukan jopper, itu boiler, terus apa lagi ya, sampai saya tuh punya motor sport ya gitu kan, sampai saya jual itu dijadiin saya usaha ternak breeding domba Garut. Nah tapi masih skala kecil lah, sama lele. Nah gitu kan, saya bangun, terus awal-awalnya itu memang ya berjalan cukup lancar ya teman-teman ya, cukup lancar. Dan penghasilan karena memang udah banyak sekali sumber income-nya, walaupun kecil nanti gabung-gabungin ya lumayan gede lah gitu kan ya. Jadi tiap hari dapat masuk terus gitu kan, dari kulinernya, terus ada yang pesan lele, ada yang pesan ayam boiler gitu kan, ada kadang-kadang ada yang pesan domba buat ekahan, nah gitu kan. Nah itu ada terus. Apalagi kan kalau untuk sistem domba breeding itu, saya itu dulu saya ngambil dari dari bandar. Nah bandar kita ngambil yang yang petetan itu baru lahir 3 bulan, nah gitu kan, domba Garut petetan. Terus saya ambil itu dulu tuh awalnya tuh 10 ekor. Nah saya ambil, terus nanti pas udah jadi bakalan itu baru nanti saya jual. Bakalan itu umur 6 bulanan lah gitu kan. Pokoknya antara 3 bulan 4 bulan semenjak saya ngambil itu saya jual kembali, dan saya dapat keuntungan ya lumayan lah gitu kan. Apalagi kalau misalkan karena domba Garut itu kita jualnya itu ada yang jual suka lah gitu kan, jual hobi. Nah dari 10 itu kita kan petetannya biasa nih,
setelah jadi bakalan itu ada 1, 2, 3 itu yang masuk kelas. Jadi kalau untuk di Domba Garut itu ada kelas-kelasnya, caturangga. Ternyata caturangganya bagus gitu kan. Dia masuk ke ada yang kelas A, kelas B, dan jadi domba itu kalau Domba Garut itu bisa buat tanding sama buat namanya itu kontes. Nah, ketika dombanya itu bagus, itu bisa dihargai lebih dari domba yang namanya itu Domba Garut yang namanya itu udah dewasa gitu kan, jauh sama domba pedaging gitu kan, bisa sampai 5 juta lebih gitu kan untuk yang kelas-kelas A sampai kelas B. Dan itu dari 10 saya kadang dapat 2 atau 1 ekor, dan itu keuntungannya ya lumayan gede. Nah berbekal dari apa ya, dari karena bukan apa ya, berbekal karena kepedean ceritanya gitu kan, ingin ngambil mobil gitu kan. Saya ngambil mobil DP-in biasa kredit lah ya, teman-teman, kredit ya. Nah, dan salahnya saya itu, nah ini salahnya saya itu di sana gitu kan. Saya terlalu pede dengan bisnis karena memang dulu itu, wah saya dapat lumayan nih, dapat keuangan itu benar-benar dari berbagai macam income tuh banyak gitu kan. Dari ayam aja saya waktu itu, kita kan jualnya ada berbagai macam ya. Ayam itu saya karkas itu dipotong gitu kan. Ada yang minta potong 8, potong 12, yang itu saya potong karkas. Terus ada yang minta di apa namanya itu dibumbuin juga, itu harganya beda. Terus ada minta dimasakin juga, dibakar atau misalkan digoreng, itu harganya juga beda. Dan itu untuk pemesannya lumayan teman-teman ya. Apalagi saya kemas lagi, saya pakai kemasan yang bagus, saya pakai stiker segala macam, dibungkus lagi, dikemas lagi lebih enak dilihat. Itu harganya itu bisa ya ibaratnya bersaing sama ya itu yang konvensional biasa. Nah itu saya berpikiran, wah kayaknya nih aman nih kalau misalkan ngambil namanya itu mobil secara kredit. Padahal di sanalah letak kesalahannya. Dan tentunya teman-teman tahu ya, namanya bisnis itu gak bakalan berjalan terus, gak bakalan grow up terus, gak bakalan di atas terus. Nah pas di sana itu masuklah fase dimana ya bisnis itu mulai turun. Nah di situ ya kekeliruan saya tuh. Ya ketika bisnis mulai turun karena faktor eksternal, nah gitu kan, tahulah sendiri teman-teman, itu kan itu waktu COVID ya. Nah di sanalah saya mulai panik gitu kan. Nah mulai panik. Nah terus mau di apa namanya itu dipetik dari sini apa? Nah gitu ya. Tapi gimana itu kabarnya mobil, alhamdulillah sampai sekarang masih ada gitu kan, masih ada lah ya gitu kan mobilnya. Walaupun ya LCG sih, tapi alhamdulillah ya modal apa namanya itu dari keringat sendiri lah ya. Dan sekarang masih ada alhamdulillah, karena ya kita terus berusaha mencari solusi lah gitu kan ya. Gimana cara menyelesaikan masalah-masalah tentang bisnis ini. Dan bukan itu yang mau saya bahas. Nah, yang mau saya bahas itu tadi kekeliruan. Kok bisa keliru ya? Nah, di sini teman-teman, makanya saya tadi mengambil tema harap berhutang jika teman-teman tidak ada dana ini. Yaitu dananya tuh dana darurat. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ngambil ibaratnya tuh kredit ya, itu teman-teman diusahakan harus punya dana darurat dulu. Dan dana darurat ini teman-teman ya, kalau bisa itu teman-teman punya dana mengendap atau gak dipakai sama sekali minimal 6 bulan. Nah, dari biaya hidup teman-teman per bulan. Contoh misalkan teman-teman biaya hidup teman-teman itu dalam per bulan, misalkan kalau di Cianjur ya 3 juta aja udah cukup lah ya. 3 juta kita ambil aja misalkan 4 juta gitu kan. 4 juta. Kalau misalkan 5 bulan atau misalkan 6 bulan itu sekitar 24 juta. Nah teman-teman minimal punya uang segitulah 25 juta. Atau misalnya teman-teman kalau misalkan 1 tahun gitu kan, teman-teman kalau misalkan per bulannya 5 juta gitu kan, berarti teman-teman kalau misalkan itu harus punya dana savingnya itu 60 juta. Nah dari sana teman-teman baru mulai ngumpulin duit buat ngambil namanya untuk kredit. Nah itu kemungkinan kayaknya itu bakal aman ketika teman-teman nanti mengajukan sebuah kredit. Tapi kreditnya tentu teman-teman harus ya jangan kalau sudah ngarau pusiku. Nah teman-teman harus pikirkan matang-matang, meskipun udah punya dana darurat, itu teman-teman harus dipikirkan juga kira-kira ini membebani enggak. Makanya ada aturan kalau misalkan teman-teman mau ngambil kredit atau apa itu kalau bisa 20-30% dari total namanya itu penghasilan teman-teman. Jadi kalau penghasilan teman-teman 10.000 ya
teman-teman boleh kredit atau ngambil apa aja gitu kan di bawah 2.000 rupiah, 2.000 lah gitu. Kalau misalnya teman-teman punya penghasilan 10.000, teman-teman cuma bisa pakai 2.000 aja, jangan melebihi dari itu batas amannya. Gitulah teman-teman ya, ngobrol-ngobrolnya jadi kepanjangan. Dan titik poin dari sana, jadi kalau misalkan mau berhutang silakan aja berhutang, tapi tetap teman-teman jangan sampai kebablasan. Nah, itu aja teman-teman ya, kita tutup aja sesi kali ini dan kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Alda Bakau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.